Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Tetap patuhi protokol kesehatan, tetap patuhi perintah orang tua, dan jangan lupa sholat 5 waktu. Satu lagi, belajarnya harus rajin. Ya. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang kerucut. Apa sih bangun ruang kerucut? Kerucut adalah bangun ruang yang memiliki dua sisi, yaitu sebuah lingkaran yang menjadi alas dan sebuah bidang lengkung yang menjadi selimutnya, satu rusuk dan satu titik sudut. Bila kita lihat di sini ada gambar kerucutnya seperti ini, dan ini adalah jaring-jaring kerucut, terdiri dari puncak, selimut, dan alasnya berbentuk lingkaran. Kalau di dalam kerucut, bagian-bagiannya ini sudah jelas ada T itu tinggi, R itu sudah jelas sekali ya, kalau dalam lingkaran itu jari-jari, dan S. Nah, ini hal yang baru. S itu panjang garis pelukis atau apotema. Merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik keliling alas kerucut. Jadi ini yang mengelilingi alasnya. Itu disebut dengan panjang garis pelukis. Nah, di dalam kerucut ini, biasanya kalau kita mencari bangun ruang itu yaitu satu luas permukaan bangun, dan yang kedua volume. Nah, kalau dalam bangun kerucut itu kita mencari luas permukaan, kita harus tahu S-nya. S tadi apa? Panjang garis pelukis. Bagaimana cara mencari nilai S? Itu ditentukan atau dihitung menggunakan rumus Pitagoras, di mana S sama dengan R kuadrat ditambah T kuadrat di dalam akar pangkat. Nah, ini nanti kita langsung Ibu kasih contoh di contoh soal. Yang kedua, apabila biasanya ada soal S-nya sudah diketahui, R-nya sudah diketahui, T-nya yang tidak diketahui, tinggi kerucutnya yang tidak diketahui. Bagaimana cara kita mencarinya? Nah, ini kita balik. T sama dengan S kuadrat dikurangi R kuadrat. Beda ya. Tadi mencari S itu R kuadrat ditambah T kuadrat dalam akar pangkat. Sedangkan T itu S kuadrat dikurangi R kuadrat akar pangkat. Oke? Bisa dipahami ya? Biasanya kalau kita mencari rumus bangun ruang, itu kita mencari satu, luas permukaan, yang kedua volume. Tapi kalau dalam kerucut ini, untuk mencari luas permukaan, pertama kali kita harus mencari luas garis pelukisnya. Terus kalau luas alas dan luas selimut itu tergantung soalnya anak-anak. Volume sama dengan 1/3 dikali pi. Pi-nya sudah jelas sekali, Bu. Ulangi, sudah berulang-ulang. Pi itu kamu pakai 22/7 kalau kelipatan 7. Dan 3,14 kalau bukan kelipatan 7. Jadi kamu tinggal milih pakai 22/7 atau 3,14 kali R. R-nya ini tadi jari-jari kali R dikali tingginya. Itu volume. Jadi menggunakan T dan R volume. S-nya tidak digunakan. Lanjut mencari luas permukaan. Luas permukaan sama dengan luas alas ditambah luas selimut, yaitu pi kali R kuadrat. Nah, di dalam kurung ditambah pi kali R kali S. Di mana jadi pi kali R dalam kurung ditambah S. Nah, ini S-nya tidak diketahui. Bagaimana cara mencari S tadi? Ya, S itu garis pelukis. Pi kuadrat ditambah T kuadrat dalam akar pangkat ya. Nanti langsung masuk saja ke soal. Luas alas itu alasnya berbentuk lingkaran. Nah, seperti mencari luas lingkaran Pi kali R kuadrat, sedangkan luas selimut Pi kali R kali S. Rumus-rumusnya kurang lebih seperti ini. Lanjut kita masuk ke contoh. Contoh luas permukaan. Tentukan luas permukaan kerucut di samping.
Pi-nya sudah jelas 3,14, ini ditentukan sesuai soal, jadi kita tinggal memakai. Dicari dahulu panjang garis pelukisnya atau S menggunakan rumus Pitagoras. T-nya sudah jelas 12, R-nya 5 cm. Tinggal kita masukkan rumus Pitagorasnya. S sama dengan 12 pangkat 2 ditambah 5 pangkat 2 di dalam akar kuadrat. 12 pangkat 2 itu bukan 12 kali 2, tetapi 12 kali 12 hasilnya 144, ditambah 5 kali 5 hasilnya 25. Sama dengan dapat 169 di dalam akar pangkat. Nah ini sama dengan 13, dapatnya dari mana? Dapatnya dari kamu cari perkalian berapa kali berapa angka yang sama, hasilnya harus 169. Dapatnya 13. Untuk pembuktiannya, coba kamu buktikan. 13 kali 13, nanti dapat 169. Contoh lagi seumpamanya, akar pangkat 36. Kamu cari angka berapa kali berapa, angka yang sama. Yang dikalikan nanti dapat 36, yaitu 6. Karena 6 kali 6 dapatnya 36. Bisa dipahami ya? Lanjut, karena kita soalnya mencari luas permukaan kerucut, sama dengan masukkan rumusnya. PR, buka kurung, S ditambah R, tutup kurung. Pi-nya kita masukkan, 3,14 yang sudah ditentukan, kali R-nya 5, buka kurung, S-nya dapat 13 ini tadi, ditambahkan 5. Ini ditambahkan dulu, 13 tambah 5, 18. Tinggal kita kalikan, ini dalam kurung ini perkalian, 5 kali 18 dapat 90, 3,14 kali 90 dapatnya 282,6 cm pangkat 2. Jadi ini luas permukaannya. Luas permukaannya sudah diketahui sekian, otomatis kita tetap masukkan rumus luas permukaan. Kalau yang diketahui volume, kita masukkan rumus volume ya. Kita masukkan dulu ya, luas permukaan kerucut sama dengan PR, buka kurung S tambah R, tutup kurung. Nah, luas permukaannya kita masukkan. Pi-nya sudah tahu, R-nya sudah tahu, dikali S yang ditanyakan, luas garis pelukis ditambah 6. Ini S-nya seperti ini aja nggak apa-apa, soalnya memang belum tahu ya. Ini kita turunkan, tinggal kita kalikan yang bisa kita kalikan, 3,14 kali 6 dapatnya 18,84, dikali S yang belum diketahui ditambah 6. Nah, habis ini bagaimana? Ini kita kalikan satu persatu. 18,84 dikali S sama dengan 18,84 S ditambah, nah tambahnya diturunkan. Ini kalinya dikali 18,84 kali S, 18,84 kali 6 dapatnya 113,04. Nah, setelah dapat seperti ini, kita pindahkan ruas kanan, ruas kiri. Yang ditanyakan sebelumnya apa? Garis pelukis S, jadi S-nya kita pindahkan ke ruas sebelahnya. S kita pindahkan, otomatis yang ada di ruas sebelahnya 376,8 kita pindahkan juga. Perpindahan ruas itu ada syaratnya. Tanda tambah ini harus dibalik menjadi kurang. Kalau sini tandanya kali, dibalik menjadi bagi. Jadi ini S-nya kita pindah ruas 376,8 kita pindahkan juga. Tambah menjadi kurang, ini kita turunkan 113,04 karena ini ada perpindahan, otomatis 18,84-nya ini kita taruh bawah atau kita bagikan 18,84. Dapatnya ini nanti perkurangan atas dibagi per itu atau dibagi bawahnya dapatnya 14 desimeter. Itu panjang garis pelukis kerucut. Harus bisa mencermati ya anak-anak. Lanjut. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir, ini disuruh mencari menghitung volume, panjang garis pelukis, luas selimut, dan luas permukaan kerucut. Diketahui tingginya sekian, 24. Terus jari-jarinya 7. Ditanya volumenya, kita masukkan rumusnya tadi.
Kita langsung masukkan ya. 1/3 kali pi-nya. Karena pakai R-nya 7, otomatis kita pilih 22/7 kali R-nya. 7 kali 7 kali 24. Yang bisa sederhanakan seperti biasa kita corek atas dan bawah. 7 bagi 7 dapat 1, 7 bagi 7 dapat 1. Tinggal kita kalikan 1 kali 22 kali 1 ini tadi, dikalikan 7 kali 24, hasilnya nanti dibagi 3. Ini soalnya yang 7 ini sudah disederhanakan jadi 1 ya. Dapatnya 1232 cm. Lanjut yang B, panjang garis pelukis. Panjang garis pelukisnya kita mencari menggunakan rumus Pythagoras tadi. Akar kuadrat akar dalam R pangkat 2 ditambah T pangkat 2. Kita masukkan 7 cm pangkat 2 yaitu 7 kali 7, 49, 24 pangkat 2, 24 kali 24, 576. Ini kita tambahkan hasilnya 625. Lah berapa kali berapa hasilnya 625? Akar pangkatnya berapa? Dapatnya 25. Untuk membuktikannya coba kalian kali. 25 kali 25 mesti 625. Jadi ini jawabannya sudah betul. Lanjut ke luas selimut. Luas selimut rumusnya pi kali R kali S. Kita masukkan yang sudah kita ketahui semua. S-nya sudah jelas 25. 22/7 kali. Pi R-nya 7 kali 25 dapatnya 550. Sedangkan luas permukaannya L. Ini kita masukkan yang sudah diketahui semua. Pi-nya 22/7 kali R-nya 7 kali dalam kurung 7 ditambah S-nya 25 tadi. 7 tambah 25 ditambahkan dulu ya toh. Terus ini 7 bagi 7 dapat 1, 7 bagi 7 dapat 1, 22 kali 1 kali penambahan ini tadi hasilnya 704 cm pangkat 2. Insya Allah sudah jelas ya anak-anak. Cukup sekian pelajaran pada hari ini, materi pada hari ini. Ibu harap kalian tidak malas belajar, rajin-rajin belajar, tetap rajin-rajin membuka buku ya. Tetap semangat. Nanti seperti biasa tugasnya bisa dikumpulkan ke ibu ya. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.